Baik anak-anak, kita sambung lagi untuk 11 IPA. Materi kita yang kedua, langsung ke contoh soal ya. Nah, di depan kalian sudah ada contoh soal ini tentang momen inersia ya, tentang momen inersia. Nah, ingat sebelumnya pertemuan materi yang pertama tadi ya, kita belum mengetahui rumus momen inersia itu apa. Rumus momen inersia itu adalah I sama dengan mr kuadrat ya, yang mana I ini ya, I ini menunjukkan momen inersia ya. Momen inersia ini satuannya adalah M kilogram ya, dan R itu adalah menunjukkan jarinya, berarti kilogram meter persegi. Sedangkan ini adalah massa ya, itu kilogram, dan ini adalah jarinya ya, atau lengan, atau istilahnya panjang gitulah, satuannya adalah meter. Nah, selanjutnya kalau kita mengacu pada contoh soal ini, misalnya ya, diketahui di sini ada M1 ya, ada M1, ada M2, ada M3, ada M4. M1 ini masanya 3 kg ya. M2 ini masanya 2 kg, M3 5 kg, M4 4 kg, ada M5 ya 2 kg. Nah, yang mana ini dihubungkan oleh kawat ya. Abaikan saja massa kawat, yang mana jarak antara M1 dan M5 ini 3 meter, sedangkan M5 dan M2 ini 4 meter, M5 dan M3 ini adalah 3 meter, M5 dan M4 adalah 3 meter. Nah, ingat ya, dalam istilah dinamika rotasi ini sangat identik dengan atau sangat erat hubungannya dengan yang namanya poros atau pusat putaran ya. Nah, misalnya dari contoh soal ini kita anggap saja porosnya ada di M5 ya. Maka tentukan I total atau momen inersia total. Misalnya kayak gini ya. Jika pusat atau poros berada di M5 atau di massa 5, maka tentukan ya, I totalnya ya. I totalnya itu berapa? Nah, kita bisa menghitung I totalnya itu tidak lain adalah, karena di sini porosnya ini ya, porosnya ini, maka yang kita perhatikan adalah M1, M2, M3 dan M4. Sedangkan M5 ini tidak kita perhatikan karena ini merupakan poros ya. Nah, jadi yang ada di sini momen inersianya adalah I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 ya. Nah, selanjutnya lagi berarti, sedangkan I1 itu kita jabarkan yaitu M1 kali R1 kuadrat tambah I2 tuh M2 kali R2 kuadrat ya, tambah I3 tuh berarti M3 kali R3 kuadrat. I4 itu adalah M4 kali R4 kuadrat. Nah, kita tentukan massa satunya berapa. M1 nya 3 kg ya. Ini 3 kg ya. Sehingga kita tulis 3, R1 nya 3 meter berarti 3 kuadrat, tambah M2 nya adalah 2 kg kali R2 nya 4 kuadrat, tambah M3 nya adalah 5 kg kali R3 nya 3 kuadrat, tambah M4 nya adalah 4 kg kali R4 nya adalah 3 meter, sehingga 3 kuadrat. Kita hitung kuadratnya dulu ya. 3 kali 9, 3 kuadrat 9, tambah 2, 4 kuadrat itu adalah 16, tambah 5 kali 3 kuadrat itu adalah 9, tambah 4, 3 kuadrat itu adalah 9 ya. Sehingga kita dapati di sini 27 tambah 32 tambah 45 tambah 36. Berarti 7 tambah 2 9, tambah 5 14 20, tahan 2, 4 tambah 3 7, tambah 4 11, tambah 3 14. Maka kita dapati 140 kg meter persegi. Nah, ini adalah hasilnya dari contoh soal yang pertama ini ya. Itu kalau dia pusatnya atau porosnya itu ada di M5. Nah, bagaimana misalnya porosnya di M2? Nah, bagaimana poros misalnya di M3?
Bagaimana sih porosnya di M4? Nah, bisa kalian pelajari ya nantinya ya. Nah, kali ini masih dengan soal yang sama, Bapak ingin contohkan lagi ya. Misalnya di sini taruhlah contoh soal 1, contoh soal 2 ya. Contoh soal 2 ini masih soal yang sama. Contoh soal 2 ya. Nah, tapi di sini masih gambar satu ya, masih gambar satu ini ya. Masih gambar di samping. Ya. Nah, di sini tapi Bapak ubah, yang menjadi poros adalah bukan M5 lagi, tapi yang menjadi poros adalah seinian ya. Jadi poros itu tidak hanya suatu titik, bisa saja suatu panjangan. Ya, misalnya Bapak anggap porosnya di sini adalah dari M4 sampai M2. Ya, jadi dia ibaratnya kalau di sini misalnya ya, misalnya Bapak punya palang seperti ini nih, anggap aja ini seperti ini dan ini kan ya. Nah, sama ya. Jadi ini M1 di sini, M3 di sini ya, M2 di sini dan M4-nya di sini. Bapak anggap yang sebagai poros adalah M2 dan M4 ya. Berarti dia mutarnya kayak gini ya. Bukan suatu titik lagi. Kalau misalnya di sini kan, di sini yang di tengah tadi mutarnya di sini. Ibaratnya kayak kita putar tuh jadi kayak gini kan putarannya. Nah, tapi kalau ini yang segaris ini ya, artinya dari M4 sampai M2 di sini, maka dia berputarnya seperti ini kan? Ya. Paham ya? Semoga bisa dipahami ya. Nah, jadi dia mutarnya seperti ini. Sehingga yang jadi poros intinya adalah keseluruhan tiga titik ini, sebarisan ini. Nah, maka dari itu yang menjadi pusat perhatian itu adalah M1 dan M3 misalnya ya. Misalnya di sini kita tulis poros dari M4 ke M2 ya. Nah,